Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 67, Berita Buruk. Henry sangat marah dan memelototi Wang Erlang. Dia melihat sedikit kelicikan dan kebencian di matanya yang dingin. Pengalaman memberitahunya bahwa wanita ini pasti tidak akan menyerah. Dua serigala terlibat. Saudara Henry, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Wang Erlang melihat kemarahan di mata Henry dan bertanya sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Tidak. Jaga pintunya dengan baik, daftarkan aku satu persatu, dan minta saudara lain yang cocok dari desa Siahemu untuk datang besok. Siapkan uang dan barangmu saat itu. Mereka semua adalah saudara kita, jadi kita tidak bisa mentraktir mereka. Sangat buruk. Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan kembali. Wang Erlang berdiri di sana, tidak mengerti mengapa Henry marah. Pada akhirnya, Sudirman menepuk pundaknya dan berkata, "Erlang, jangan pikirkan itu. Saudara Henry tidak akan terlalu marah. Dia bukan orang seperti itu. Sebaiknya kamu cepat dan lakukan tugasmu. Urusanmu sendiri." Wang Erlang mengangguk dan memulihkan pikirannya. Henry baru saja tiba di depan pintu kantor Guo Waner di lantai 2. Guo Waner baru saja membuka pintu dan keluar. Keduanya hampir bertabrakan. Guo Waner sangat ketakutan sehingga dia menepuk hatinya dan terus menghibur diri. "Mengapa kamu begitu tidak sabar?" Henry bersandar pada kusen pintu, memiringkan tubuhnya dan menghalangi jalan, berkata dengan sangat ambigu. "Penipu, apa artinya ini? Mereka jelas sedang terburu-buru untuk keluar. Tapi kenapa wajahmu terasa tidak enak?" "Direktur Maryam meminta saya untuk datang karena ada yang harus saya lakukan. Saya mungkin mengatur beberapa pekerjaan." Guo Waner melirik Henry dan berkata, sambil menekan api kecil di hatinya. Jantung Henry berdetak kencang, dan perasaan buruknya menjadi semakin kuat. "Aku tidak akan mengunci pintu ketika kamu kembali." Setelah Guo Waner mengatakan ini, dia melewati Henry. Karena dia berdiri tepat di tengah pintu dengan sisi yang sempit, ketika dia melewatinya, bagian yang lebih tinggi tubuhnya masih menyentuh tubuh Henry. Perasaan aneh di lengannya membuat wajahnya langsung memerah. Namun, Henry sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Dia memikirkan apakah Lenny benar-benar akan mempermalukan dirinya sendiri karena masalah ini. Bagaimana jika Anda benar-benar dalam kesulitan? Tidak mungkin bersikap sekasar saat kita bersama Wang Huaiyi dan Wang Guoqing, tapi kita harus bersikap lembut, bukan? Di akhir pemikirannya, sudut mulutnya terangkat ke atas. Tentara akan datang untuk memblokirnya, air akan menutupinya, dan bumi akan menutupinya. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Guo Waner melihat bahwa Henry tidak menanggapinya, dan berpikir keras. Suasana hatinya menjadi lebih tertekan, dan dia bahkan mengutuknya sebagai orang bodoh dan bajingan. Henry sangat nyaman tinggal sendirian di kantor. Dia bersandar di kursi Guo Waner dan mencium aroma parfum yang ditinggalkannya. Saat dia sedang tidur nyenyak, pintu terbuka dan Guo Waner masuk. Henry terbangun ketika dia mendengar suara pintu terbuka.
Dia tidak membuka matanya, tetapi dari nafasnya, dia tahu bahwa Guo Waner lah yang kembali. Guo Waner melihat Henry tidur di kursinya dan tidak berkata apa-apa, tetapi memikirkan keputusan Maryam barusan. Dia tiba-tiba merasa hampa di hatinya dan tidak bisa menahan nafas. Meskipun sedikit, Henry mendengarnya dengan jelas. Perasaan buruk itu menjadi lebih kuat. Dia segera membuka matanya dan menatap Guo Waner. Guo Waner tidak menyangka dia akan bangun tiba-tiba, dan dia terlihat sangat bingung, dan wajahnya bahkan tidak punya waktu untuk menyembunyikannya. "Ada apa?" Henry bertanya sambil tersenyum. Guo Waner memandang Henry dan memikirkan keputusan Maryam untuk membiarkan Henry pergi. Meskipun hanya 7 hari, dia merasa kehilangan dan benar-benar tidak ingin memberitahu Henry. "Apakah kamu jatuh cinta padaku dan sulit untuk membicarakannya?" Henry bertanya dengan nada menggoda ketika Guo Waner tidak berbicara. Guo Waner hampir jatuh depresi. "Aku naksir kamu. Tapi dia belum benar-benar jatuh cinta padamu. Lagi pula, aku tidak berani jatuh cinta padamu, playboy sepertimu." Dia memelototi Henry dan berkata dengan dingin, "Direktur Maryam telah memberi Anda tugas untuk bekerja sama dengan manajer Leni dalam pekerjaan publisitas perusahaan. Anda akan berada di bawah manajemennya dalam waktu dekat." "Apa?" Henry melompat dari kursinya seolah-olah ada pegas di tubuhnya. Kenapa harus begitu?" Dia terlihat sangat bersemangat. Guo Waner sangat bingung saat melihat reaksi keras Henry. "Saya tidak tahu secara spesifik. Anda tidak akan berada di bawah manajemen saya selama 7 hari ke depan. Anda dapat pergi ke kantor Direktur Maryam sekarang. Dia sedang menunggu Anda." Setelah Guo Waner selesai berbicara, dia merasa aneh di dalam hatinya, seolah-olah hal yang paling berharga telah hilang. Meskipun Henry tidak mengerti alasannya, dia menduga itu pasti terkait dengan janji temu 7 hari di Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang. Namun, ketika dia berpikir bahwa kecantikan kecil yang lucu seperti Guo Waner tidak ada dan ada menghadapi Leni, si cantik es itu, dia langsung merasa kurang gairah. "Wow, Waner, apakah kamu akan merindukanku?" Henry tiba-tiba berbaring di pelukan Guo Waner dan mulai menangis. Dia menangis sangat sedih. Isak tangisnya penuh keengganan, dan tubuhnya terus gemetar ke depan, berpikir ingin untuk memeluk Guo Waner. Tangisan Henry yang tiba-tiba pertama kali membuat Guo Waner tertegun. Kemudian dia meletakkan tangannya di atas kepala Henry dan memeluknya. Lingkaran matanya merah dan air mata mengalir di pipinya. Guo Waner merasa sedih dari lubuk hatinya. Tetapi Henry sedang berbaring di pelukan Guo Waner. Hidungnya dipenuhi aroma seorang wanita, merasa sangat bersemangat. Perasaan lembab dan panas datang, dan Guo Waner merasakan keanehan memenuhi seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Wajah Guo Waner langsung memerah. "Bajingan, saya sangat enggan, yang membuat saya menangis." Tetapi dia melakukan hal-hal buruk. Dia mendorong Henry dengan kuat, dan api amarah langsung menyala. Tidak ada air mata sama sekali, tapi senyuman bangga di wajahnya, dan bahkan ada air liur di sudut mulutnya. Melihat ke bawah, saya melihatnya basah. "Kamu,
Guo Waner ingin bergegas maju dengan marah. "Waner, sampai jumpa. Aku akan merindukanmu." Henry selesai berbicara dan berlari keluar. Wajah Guo Waner yang memerah dipenuhi air mata, dan dia berdiri di sana. Kemarahan memenuhi dadanya. Aku menunjukkan perasaanku yang sebenarnya. Tapi yang kudapat sebagai gantinya adalah kevulgaran gangster ini. Benar-benar sangat menjijikkan. Apakah orang ini manusia atau iblis? Dia jatuh ke dalam kecemasan cinta dan benci yang tak ada habisnya. Henry berlari keluar. Wajahnya masih penuh kegembiraan dan detak jantungnya berdebar kencang. Sungguh hangat berbaring di pelukan Guo Waner sekarang. Aroma gadis itu tidak hanya memenuhi hati dan pikiranku, tapi aku juga merindukan perasaan nyaman itu. Namun, Henry merasa lebih terjerat di dalam hatinya. Dia dapat dengan jelas melihat air mata di sudut mata Guo Waner. Tetapi dia merasa telah melakukan sesuatu yang kotor. Dia tidak hanya menipu perasaannya, tetapi juga merasa sedikit nakal. Mungkinkah Guo Waner jatuh cinta pada dirinya sendiri, berpikir untuk membeli rumah untuk tinggal bersama, memikirkan tentang memeluknya sekarang, dan memikirkan tentang air mata di sudut matanya. Hati Henry mulai berdebar-debar, menjadi sedikit membingungkan. Jika itu benar, Henry akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan tanpa sadar sampai di depan pintu kantor Mariam. Bab 68 Pencocokan pria dan wanita. Henry langsung membuka pintu dan memasuki kantor Mariam. Dia tertegun begitu memasuki ruangan. "Ahem." Henry pura-pura batuk 2 kali karena malu. Dia tidak menyangka Lenny ada di dalam kantor. Jika itu hanya Mariam, tidak perlu mengetuk pintu. Mariam memelototinya, sedikit mengernyit dan berkata, "Henry, apakah kamu tidak tahu etika dasar ketika memasuki rumah dan mengetuk pintu?" "Saya tahu." Henry sedikit tidak senang ditanyai. Setelah menjawab dengan keras, dia berbalik dan langsung duduk di sisi lain sofa tempat Lenny duduk. Mariam tidak bisa berkata-kata. Dia berbicara dengan sangat percaya diri dan tidak menganggap serius kata-katanya sama sekali, yang membuatnya kehilangan muka di depan Lenny. Aku hanya ingin mengatakan keluar. Tapi aku memikirkan pentingnya janji 7 hari dengan perusahaan dan menahannya." Lenny melirik Henry dan melihat tatapan tidak setuju Henry. Dia merasa tidak senang dan ingin menarik napas dalam-dalam. Namun, yang masuk ke hidungnya adalah aroma seorang wanita. Tapi itu bukan milik Mariam, bukan miliknya, melainkan milik Henry. Tepatnya, katanya itu milik Guo Waner. "Direktur Mariam memanggil saya. Apa instruksi Anda?" Henry melihat tatapan dingin di matanya dan merasa tidak senang membayangkan dipimpin olehnya. Jadi kata-katanya sangat blak-blakan. Mariam semakin mengernyit saat melihat betapa marahnya dia. Dia benar-benar ingin mengambil gelas air di atas meja dan melemparkannya ke arahnya. Memikirkan bisnis, saya harus menanggungnya. Brengsek, tunggu 7 hari untuk melihat bagaimana aku berurusan denganmu. Tantangan 7 hari Anda di Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang telah menjadi berita utama di internet. Sekarang semua media besar memberitakannya. Beberapa orang bahkan membandingkannya dengan pertemuan akbar pengobatan Jawa.
banyak selebriti di bidang pengobatan Jawa akan hadir. Penunjukan 7 hari ini adalah kesempatan langka bagi perusahaan kami untuk memasuki industri pengobatan tradisional Jawa. Mengingat hal ini, saya ingin Anda bekerja sama dengan manajer Leni untuk melakukan pekerjaan publisitas dengan baik. Secara singkat memperkenalkan situasinya dalam satu tarikan napas. Henry segera memahami artinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di sofa, menyilangkan kaki, memegang majalah yang dia baca terakhir kali di tangannya, dan langsung membuka set pakaian dalam yang dia sarankan untuk dibeli oleh Maryam. Mengeluarkan suara tut di mulutnya. Maryam, yang berharap Henry akan mengungkapkan posisinya atau mengungkapkan pendapatnya, hampir menutup hidungnya ketika melihat adegan ini. Leni hampir meneteskan air liur saat melihat mata Henry bersinar, dan mencibir di dalam hatinya. Setan seks, Henry. Maryam mengepalkan folder itu dan siap terbang. Henry tampak terkejut, seolah dia terbangun dari suara gemuruh. Maryam menarik napas dalam-dalam, menutup matanya rapat-rapat 2 kali, menahan amarahnya dan bertanya, "Apakah kamu mendengar apa yang saya katakan dengan jelas tadi?" "Apa yang kamu bicarakan?" Henry mengangkat kepalanya, tampak bingung. "Kamu?" Maryam berdiri tegak dan mengangkat map di tangannya. "Bukankah ini hanya janji 7 hari? Saya sangat gugup." Tepat ketika Maryam hendak mengambil tindakan, Henry tiba-tiba berbicara. Maryam menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya, menatapnya tajam, menahan amarah yang ingin dia keluarkan. "Dalam 7 hari ke depan, Anda harus bekerja sama dengan manajer Leni untuk mempromosikan perusahaan kami semaksimal mungkin." "Kerjasama? Bagaimana cara bekerja sama? Menjodohkan pria dan wanita?" Henry mengangkat kepalanya dan bertanya dengan mata penuh nafsu. Sebelum Maryam bisa marah, Leni sudah marah. "Henry, harap berhati-hati saat kamu berbicara denganku. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghukummu." Maryam melihat Leni hendak marah, jadi dia buru-buru menahan marahi Leni. Menahan amarah Leni untuk mencegah keduanya berkonflik. Sederhananya, perusahaan akan mengatur serangkaian kegiatan, dan kemudian Anda tinggal mengikuti pengaturan manajer Leni. Ketika Maryam berbicara, dia terus menatap Henry dengan tatapan peringatan di matanya, masih takut pada dia akan menolak. "Apakah kamu perlu menemaniku makan?" Henry tiba-tiba bertanya. "Ya, kami mungkin mengadakan jamuan makan dengan beberapa ahli pengobatan Jawa yang terkenal, dan kami akan membutuhkan kehadiran Anda saat itu." Maryam menjawab. "Apakah kamu perlu minum bersamaku? Apakah kamu perlu tidur denganku? Aku benar-benar ingin tidur denganmu," Henry berkata penuh harap. "Bajingan!" Leni langsung berdiri kali ini, matanya ingin membunuh Henry. Bang, folder di tangan Maryam masih melayang, tapi tidak mengenai Henry, melainkan mengenai dinding seberang. Tubuh Henry telah melompat ke pintu, berbalik, memandang Maryam, dan berkata dengan bangga, "Saya harap saya dapat melihat set pakaian dalam yang sebenarnya di buku hari ini." "Kamu?" Sebelum Maryam bisa menyelesaikan kata-katanya, suara pintu tertutup yang berat terdengar,
dan sosok Henry menghilang tanpa jejak. Dua wanita yang marah, Maryam dan Leni, tertinggal di ruangan itu, dipenuhi amarah yang tidak bisa dilepaskan. Setelah Henry keluar, sebelum kembali ke kantor, dia menerima telepon dari Leni, memintanya untuk menunggunya di bawah dan segera menghadiri konferensi pers. Henry merasa sedikit berkonflik ketika mendengar suara Leni, dan merasa malu ketika memikirkan wajah dinginnya. Namun, menghadapi pengaturannya, dia harus menerapkannya. Siapa yang menyebut Maryam sebagai tunangannya hanya sebagai nama. Saat dia tiba di bawah, Leni sudah memarkir Phaeton hitam di bawah. Melihat mobil ini, mengira Leni dihentikan di depan pintu hari ini membuat Henry merasa lebih baik. Leni awalnya mengira Henry akan terburu-buru mengemudi, tetapi dia segera menyadari bahwa idenya salah. Henry langsung duduk di kursi penumpang, duduk dengan begitu alami dan percaya diri hingga dia hampir membuatnya marah. Leni akhirnya tidak mau berbicara dengannya, menyalakan mobil dan melaju menuju pintu. Ketika Wang Erlang membuka pintu, dia melihat Henry duduk di kursi penumpang, mengemudi dengan dingin. Dia dipenuhi rasa iri. Bos adalah bosnya mampu mengambil gadis top seperti itu. Henry dengan jelas memahami pikiran Wang Erlang dan mengangguk, mengungkapkan harga dirinya. Henry melihat Leni menghadap gunung es dan sedang berkonsentrasi mengemudi. Dia bosan dan mengambil air di saku pintu mobil, membuka tutupnya dan meminum semuanya. Tidak menghilangkan dahaga, saya mengambil botol itu dan ingin melihat berapa banyak air yang terkandung di dalamnya. Isinya 350 megaliter, dengan kebingungan di wajah saya. Leni, apa maksudnya ml? Leni yang sedang mengemudi mendengar kata ml, sebagai reaksi pertamanya saat mendengar ml. Ia segera menginjak rem dan mendengar suara keras ban yang bergesekan dengan tanah. Henry, yang sedang menunggu jawabannya, dikejutkan oleh situasi yang tidak terduga ini. Jika dia tidak mengenakan sabuk pengaman, dia mungkin sudah diusir sekarang. Sebelum dia dapat berbicara, Leni sudah menoleh dengan wajah pucat. Matanya dipenuhi amarah yang kuat yang dapat membunuh Henry seketika. Leni, apa maksudnya ini? Henry mengambil botol air, menunjuk ke ml di belakang 350 megaliter, dan bertanya dengan sangat serius. Bersambung.